dalam kebenaran ada setitik kesalahan, dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran. Ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam, di kolom yang hitam ada titik putih. Kebenaran-kebenaran yang kita yakini, wong kita itu manusia, pastinya juga tidak sempurna. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total. Masih ada sedikit-sedikit, mungkin kita tidak sadar titik kebenaran. Teman-teman mungkin masih ingat cerita, misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini. Masih ingat cerita tentang seorang, kalau bahasanya, perempuan nakal, perempuan yang pekerjaannya tunasusila, yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu kalau secara normatif pakai hukum moral sosial agama, perempuan ini kan perempuan dalam tanda petik ya, dalam wilayah yang hitam. Tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil, yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan. Ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridho dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu. Berarti hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil. Jadi cerita wanita tunasusila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya juga begitu. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah, ya meskipun kita sebut saja ini fiktif, kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit. Nah, ini kisah selilit. Selilit itu mungkin bagi yang tidak Jawa ya, selilit itu tusuk gigi. Kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita. Nih, cerita selilit sang kiai ini kan, ya kiai ini mestinya orang putih. Tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidakridhoan Allah. Jadi kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya, mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya, terus ya karena mungkin sudah sepuh, giginya sudah banyak lubangnya sehingga banyak sisa makanan yang harus diambil, selilitan. Sambil pulang dia secara tidak sadar jadi nyuwil mematahkan sedikit kayu dari pagernya rumahnya tetangganya. Ya mungkin ada pagar yang kayunya sudah meluwek-meluwek, itu dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi. Itu kan sangat kecil, mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu. Tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain, meskipun itu hanya secuil kecil, mengundang tidak ridhonya Allah. Jadi beliau yang putih ini gara-gara titik hitam yang kecil akhirnya tidak selamat di akhirat. Tapi dia perempuan yang melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih. Ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan, mengundang ridhonya Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka ada prinsip dalam kebenaran, kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan. Kalau tidak hati-hati dalam kesalahan, jangan putus asa, pasti masih ada titik-titik kebenaran. Itu prinsip pertama. Baik,
melanjutkan prinsip yin yang dan wu wei tadi. Yang kedua, kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan. Ini kalau teman-teman memperhatikan, hari ini kan banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat, seimbang. Dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang, tidak berlebihan. Jadi baik, makan itu baik, tapi makan yang berlebihan jadi buruk. Sedekah itu baik, tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri, itu buruk. Jadi bahasanya Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sholat itu baik, tapi sholat terus-terusan itu buruk. Ada cerita Rasulullah itu satu ketika kedatangan beberapa tamu, para sahabat. Saat itu Rasulullah tidak di rumah. Jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau. Sambil menunggu Rasulullah, istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama. Kalau malam juga sholat, sering puasa, dan lain sebagainya. Nah, para tamu ini merasa, wah Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni Allah, ibadahnya seserius itu. Maka saya berarti harus berkali lipat dari itu. Sehingga yang satu bilang, kalau begitu saya tidak akan tidur lagi lah, saya mau sholat malam terus. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya akan puasa terus lah, tidak ada berbukanya, pokoknya poso terus tiap hari. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya fokus dalam agama, menjauh dari dunia, saya tidak akan menikah, hidupku kupersembahkan pada Allah. Nah, setelah Rasulullah datang, Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini, terus Rasulullah bersabda bahwa aku ini lebih takut kepada Allah. Aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku berpuasa juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus. Aku sholat malam, tapi juga tidur. Dan aku juga menikah. Jadi kemudian ditutup dengan kalimat, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi. Kebaikan yang berlebih itu buruk. Jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosis. Buruknya di aspek overdosis itu, bukan aspek kebaikannya. Orang tua itu sayang pada anaknya wajar, tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan. Tegas itu bagus, berlebihan tegas nanti jadinya otoriter. Berani itu bagus, terlalu berani namanya nekat. Jadi semua yang berlebihan buahnya buruk. Wah, kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan. Ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami. Berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamiah. Ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang. Prinsip ketiga, semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ilustrasinya mudahnya, mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi, bersedekah itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah makmur. Dari mana? Kesediaannya berbagi. Logikanya sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita berposisi sebagai jalannya rizki,
bagi orang lain. Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya rizki bagi orang lain, semakin Allah akan menitipkan rizki-rizkinya orang lain itu lewat kita. Semakin Allah percaya pada kita, ya tambah lewat kita terus, ya akhirnya ya kita kelewatan lebih banyak, biasanya terus tambah makmur. Jadi anggap saja kita ini talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah. Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, ya mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap Rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Lu wawasanku tambah terus. Jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini. Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan. Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas ya berbagi ilmu. Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi. Memposisikan saya kayak talang tadi, kelewatan ilmu, akhirnya ya ilmunya mampir di saya malah jadi banyak dapatnya. Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi. Siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ya ndak cuma ilmu, ndak cuma harta, apapun itu. Meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadu, menghargai orang lain, insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Baik, jadi ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Kalau ini saya tidak menjelaskan panjang lebar ya, teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang ini, apalagi di tema-tema bencana. Jadi di balik musibah ada karunia. Musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif, sementara karunia, anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita posisikan sebagai positif. Ternyata dua hal ini seperti keping mata uang, yin dan yang tadi. Di balik musibah ada karunia. Kita diberi pandemi ini, sebenarnya hikmahnya, manfaatnya banyak luar biasa, kecuali yang tidak mau membaca dan memanfaatkan momen pandemi ini dengan segala dinamikanya. Ada sangat banyak karunia-karunia. Mungkin bagi banyak orang dengan musibah ini dia lebih dekat dengan keluarganya karena tidak boleh kemana-mana. Selama ini sibuk di kantor saja, sibuk kemana-mana kerja. Sekarang bisa dekat dengan keluarganya. Mungkin bagi orang tertentu musibah ini membuatnya punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas dirinya. Banyak kesempatan untuk muhasabah, introspeksi, banyak kesempatan memperbaiki diri. Yang kemarin hanya niat-niat saja untuk semakin dekat dengan Allah, banyak ngaji, banyak sholat, sekarang banyak waktunya. Kemarin banyak alasannya, sekarang alasannya sudah hilang, dibantu oleh corona. Banyak musibah yang membuahkan karunia. Dua hal yang seperti bertentangan ternyata hadirnya juga bersamaan.
Ya wis teman-teman sendiri yang bisa membaca ya. Hikmah-hikmah apa dari musibah dan karunia. Mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup, tapi justru drop itu jadi titik balik kita bisa bangkit lagi secara luar biasa. Teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar, kisah-kisah orang besar. Itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tingginya. Di balik musibah ada karunia-karunia. Mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out, tapi justru karena drop out itu dia akhirnya hidup dengan tidak mengandalkan ijazah dan gelar, dan ternyata dia lebih sukses dari itu. Nah, itu juga ada. Dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh bahwa musibah ternyata di balik itu ada karunia yang luar biasa. Seolah-olah bertentangan, tapi kehadirannya beriringan. Ada juga prinsip pujian membuat terlena, celaan membuat waspada. Pujian ini positif, celaan itu negatif. Tapi kadang-kadang justru kebalikannya. Yang positif membuahkan hal negatif, yang negatif membuahkan hal yang positif. Jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji, dia terlena. Padahal dia dapat yang positif, malah buahnya negatif. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ketika dicela banyak orang, dia terus introspeksi, waspada, jadi semakin baik. Jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif. Mengalami yang positif tapi malah membuahkan yang negatif. Inilah lekak-lekuknya hidup. Maka teman-teman harus selalu waspada, selalu hati-hati. Karena hidup ini punya yin yang-nya sendiri. Kalau sering dipuji orang, pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita. Tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir. Celaan juga begitu. Celaan itu kalau kita memang baik dan dicela orang, celaan itu tidak mengubah yang baik jadi jelek. Dan kalau kita jelek dan dicela orang juga, ya yang jelek tetap jelek, tidak jadi baik karena dicela. Jadi ini komentar orang dari luar. Celaan itu kita posisikan negatif, pujian kita posisikan positif. Padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik. Sementara ketika dipuji orang, kita merasa sudah besar, sudah baik, sudah tinggi, sudah penting. Akhirnya kita terlena. Nah, hari ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos. Kita harus selalu waspada. Kita misalnya posting apa yang kelihatannya positif, bagus, terus yang like banyak, yang komen positif banyak, terus kita seneng, terus kita bangga, kita merasa sudah besar, kita merasa sudah tinggi. Akhirnya justru kita mandek, wong merasa sudah besar. Akhirnya justru kita tergelincir. Sebaliknya kadang kita dikomentari jelek, kadang kita tidak dianggap, membuat kita terpacu untuk berkarya terus, lebih baik terus, dan sebagainya. Maka penting kita hati-hati, karena hidup ini ada yin, ada yang. Ada pasangan-pasangan positif dan negatif. Yang positif pujian, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterlenaan, ketidakwaspadaan. Yang negatif celaan, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterpacuan, semangat untuk lebih baik. Nah, terus ini ada quote selanjutnya dari paket wisdom yang pertama. Orang yang paling engkau cintai adalah yang juga mungkin memberikan sakit
yang paling dalam kepadamu. Cinta itu kan sesuatu yang positif. Kita gandengkan dengan kebahagiaan, kenikmatan hidup. Lawannya cinta itu seringkali sakit hati atau patah hati. Ternyata dalam ritme hidup kita di dunia ini, justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang punya potensi untuk memberikan sakit yang paling besar dalam hidup kita. Ini sudah natural. Kalau kita cinta pada seseorang, kemudian dia membohongi kita, maka kebencian kita, kekecewaan kita berlipat dibandingkan kalau dibohongi orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi orang yang kita cintai itu sebenarnya orang yang membawa bibit sakit yang paling besar dibandingkan orang yang tidak kita cintai, orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi ini, terus berarti kita jangan mencintai, Pak. Ya bukan begitu, tetap saja mencintai, tapi sambil engkau ingat hukum alami, hukum kodrat di dunia ini, bahwa yang selalu jejer dengan yin. Jadi cinta dan patah hati, cinta dan sakit hati itu satu paket. Kalau orang yang mencintaimu, menyakitimu, itu kan rasa sakitmu jauh lebih dalam dibandingkan orang yang tidak kamu cintai, apalagi orang yang kamu benci. Kalau ada orang yang kamu benci terus mencacimu, menjelek-jelekkanmu, engkau kan biasa saja. Mungkin engkau bilang, alah peduli amat, biar aja, dia memang begitu, karena memang engkau sudah benci. Tapi kalau orang yang engkau cintai melakukan hal yang menyakitimu, kalian kan tidak bisa bilang, biasa saja. Tidak. Karena engkau cintai, maka sakitmu lebih dalam. Inilah yin yang. Makanya tadi, siap-siaplah menghadapi yin dan yang, pasangan-pasangan dalam hidup. Kalau kita ngerti rumusnya, mungkin sakitnya tidak sedalam itu. Oh iya sih, mengapa ya kok rasa sakitnya sedalam ini? Nah, jawabannya berarti mungkin karena memang aku benar-benar mencintainya. Cintaku memang sudah sangat dalam. Harusnya kalau teman-teman ingin ngukur sejauh mana cintanya seseorang padamu, itu ya bisa dilihat dari sejauh mana dia sakit, dia kecewa, dia patah kalau sudah tidak sama kamu lagi. Karena logika yin yang-nya itu, orang yang paling engkau cintai adalah juga orang yang mungkin memberikan rasa sakit yang paling sakit dalam diri.